Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ringo Barata dengan NIM 21102110008 dari kelompok Lab Activity B1. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas Lab Activity Patologi Anatomi Asistensi Lab Activity Blok DMSF Kabupaten Veteran Jakarta. Baik, selanjutnya tugasnya, instruksinya adalah bagaimana makros dan mikroskopik dan beri keterangan gambarnya dari kasus 2, yaitu seorang perempuan berusia 35 tahun mengeluh terdapat lesi yang berukuran 2x3x4 mm dengan gambaran plak ring berwarna silver dengan papul-papul merah kecoklatan. Untuk pertama kalinya kita harus mengidentifikasi dari penyakit kasus tersebut. Nah, dari penyakitnya adalah psoriasis vulgaris. Nah, ini adalah tampilan makroskopisnya berupa plak eritematosa dengan squama di atasnya berbatas tegas, squama berlapis, kasar, putih seperti mika dan transparan. Besar lesi bervariasi dari lentikular hingga plakat. Untuk gambaran mikroskopisnya, yaitu yang pertama ada akantosis dengan disertai pemanjangan dari Ridges. Yang kedua, mikroabses dari Munro yang merupakan kumpulan kecil dari sel-sel neutrofil pada stratum corneum. Yang ketiga, terdapat parakeratosis spongiosис. Dan yang keempat adalah penipisan sampai hilangnya stratum granulosum. Nah, ini dari gambarannya dari psoriasis vulgaris dan pengecatan HE. Yang pertama yang ditunjuk bagian A menunjukkan parakeratosisnya, yang B-nya adalah mikroabses Munro, dan yang C adalah akantosis. Nah, selanjutnya untuk definisinya, psoriasis adalah penyakit peradangan kulit kronik dengan dasar genetik yang kuat dengan karakteristik perubahan pertumbuhan dan diferensiasi sel epidermis disertai manifestasi vaskuler. Juga diduga adanya pengaruh sistem saraf. Psoriasis vulgaris atau psoriasis plakat merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit dan bersifat residitif. Yang kedua, etiologi penyakitnya. Nah, sebenarnya sampai saat ini belum diketahui secara pasti patogenesis psoriasis, tapi ada beberapa yang menyebabkan etiologi yang secara umum pada pasien psoriasis. Yang pertama adalah faktor genetik berhubungan dengan riwayat keluarga. Jika anggota keluarga ada yang mengalami penyakit psoriasis juga, maka kemungkinannya lebih besar pada pasien atau seseorang untuk terkena penyakit psoriasis vulgaris juga. Yang kedua adalah faktor imunologi. Yang ketiga autoimun, dan yang terakhir adalah faktor pencetus seperti kimiawi, mekanik, dan biologi. Nah, selanjutnya epidemiologi. Psoriasis menyebar di seluruh dunia, tetapi prevalensi usia psoriasis bervariasi di setiap wilayah. Yang pertama, untuk umur atau usia adalah dewasa muda, dan untuk gender pria dan wanita. Kira-kira 90% pasien psoriasis mengalami tipe psoriasis vulgaris dan biasanya disebut psoriasis plakat kronik. Nah, di Indonesia sendiri, pencatatan pernah dilakukan oleh 10 rumah sakit besar dengan angka prevalensi pada tahun 1996, 1997, dan 1998 berturut-turut 0,62%, 0,59%, dan 0,92%. Psoriasis terus mengalami peningkatan jumlah kunjungan ke layanan kesehatan di banyak daerah di Indonesia. Selanjutnya untuk faktor resikonya, yang pertama ada iklim, yang kedua stres, lalu selanjutnya ada alkohol dan juga kebiasaan merokok, dan yang terakhir adalah trauma. Untuk predileksi dari psoriasis ini, yang pertama di kulit kepala, lalu di ekstremitas ekstensor, lalu di telapak kaki dan tangan, lalu di kuku, punggung, lipatan, dan mukosa. Selanjutnya untuk gejala klinisnya, hampir 70% pasien mengeluh gatal, rasa terbakar, atau nyeri. Lalu yang kedua, plak eritematosa dengan squama di atasnya berbatas tegas, squama berlapis kasar, putih seperti mika dan transparan. Besar lesi bervariasi dari lentikular hingga plakat. Jadi sudah sesuai dengan kasus 2 kita tadi itu. Untuk gejala klinisnya, jadi penyakitnya memang psoriasis vulgaris. Nah, selanjutnya diagnosis. Yang pertama dilakukan anamnesis. Kita nilai
onsetnya, lalu rasa gatal pada lesi, kekambuhan, riwayat pada keluarga, riwayat pemakaian obat, kesarannya seperti apa, apakah ditanyakan pada pasien, apa ada riwayat merokok atau konsumsi alkohol. Selanjutnya untuk pemeriksaan fisik, plak erythematosa dengan skoma di atasnya berbatas tegas, skoma berlapis kasar, putih seperti mika, dan transparan besar lesi bervariasi dari lentikular hingga pelangkat. Nah, untuk diagnosis banding dari psoriasis vulgaris ini, yang pertama ada dermatitis seborrheica, biasanya menunjukkan kulit yang berminyak tanpa skoma yang berlapis-lapis. Yang kedua ada lues stadium 2 atau psoriasiformis. Itu untuk psoriasiformis, skomanya berwarna coklat, tembaga, dan sering disertai demam pada malam hari. Lalu selanjutnya ada pityriasis rosea. Itu biasanya berjalan subakut, skoma tidak berlapis-lapis, dan efloresensi berupa eritema berbentuk lonjong sesuai dengan garis lipatan kulit. Selanjutnya tata laksananya. Untuk tata laksana yang topikal, pertama diberikan kortikosteroid. Kortikosteroid ini berupa antiinflamasi, antiproliferasi, dan vasokonstriktor. Lalu ada kalsipotriol, antiproliferasi keratinosit. Ini meningkatkan diferensiasi juga menghambat produksi sitokin yang berasal dari keratinosit maupun limfosit. Yang selanjutnya ada tataroten 0,1%. Ini untuk menormalkan proliferasi dan diferensiasi karinosit. Dan yang keempat ada antralin, fungsi menghambat enzim proliferasi. Untuk tata laksana fototerapi diberikan UVB, ini untuk pengobatan psoriasis sedang sampai berat. Lalu diberikan PUVA, penggunaannya lebih berbahaya dibanding UVB. Untuk tata laksana sistemik, pertama diberikan methotrexate dengan dosis oral 2,5-5 mg selama 12 jam. Dosis maksimalnya tidak boleh melebihi 25 mg per minggu. Dan untuk methotrexate ini dianjurkan untuk melakukan dosis uji 0,5-5 mg per minggu. Selanjutnya ada siklosporin, dosisnya 2,5-4 mg per kilogram berat badan per hari. Lalu selanjutnya dosisnya dikurangi 0,5-1 mg per kilogram berat badan per hari bila sudah berhasil atau mengalami efek samping. Untuk tata laksana non-farmakologi, yang pertama melakukan identifikasi mengenai faktor yang menyebabkan psoriasis vulgaris. Yang kedua menjelaskan kepada pasien mengenai penyakit kulit yang dideritanya. Lalu yang ketiga menghindari faktor pencetus atau faktor resiko. Selanjutnya, jika pasien dalam keadaan labil atau tidak stabil secara emosional, maka lakukan konsultasi ke psikiatri. Lalu yang terakhir adalah melakukan konsultasi ke bagian reumatologi jika mengalami psoriasis artritis. Untuk komplikasi dari psoriasis vulgaris ini, yang pertama ada gangguan kardiovaskular, infark miokard, limfoma malignum, gangguan emosional, dan yang terakhir adalah psoriasis artritis. Untuk prognosisnya tidak menyebabkan kematian tetapi bersifat kronik residu. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Selanjutnya telah selesai presentasi saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.